Coba pikir sebentar, gimana mungkin Al-Quran menjelaskan bentuk embrio manusia 1400 tahun sebelum mikroskop ditemukan. Dan yang lebih gila lagi, salah satu tahap embrio dalam Al-Quran ternyata benar-benar mirip lintah. Hari ini kita bakal lihat bagaimana Al-Quran menjelaskan proses penciptaan manusia tahap demi tahap. Dan ada satu bagian yang menurutku paling menyentuh. Dari ratusan juta sperma, hanya satu yang Allah izinkan sampai, dan itu kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Seri Mengenal Manusia, Part 2. Hari ini kita bahas bagaimana manusia setelah Adam diciptakan, kenapa Al-Quran menjelaskan proses ini jauh sebelum sains modern bisa melihatnya, dan tentang seorang ilmuwan non-muslim, ahli embriologi kelas dunia, ketika dibacakan satu ayat Al-Quran, dia terdiam. Yuk langsung masuk. Aku mau tanya dulu, kamu tahu nggak berapa besar sel sperma manusia? Sekitar 0,05 mm. Hampir tidak kelihatan dengan mata telanjang, dan Al-Quran menyebut prosesnya dalam 3 tahap. 3 kata Arab yang singkat, tapi setiap kata menyimpan kedalaman ilmiah yang luar biasa. Kemudian kami menjadikannya air mani dalam tempat yang kukuh. Kemudian air mani itu kami ciptakan menjadi sesuatu yang menggantung. Lalu kami ciptakan menjadi segumpal daging. Dan kami ciptakan menjadi tulang. Lalu tulang itu kami bungkus dengan daging. Quran Surat Al-Mu'minun ayat 13-14. Tahap pertama, nutfah, artinya setetes kecil air mani. Al-Quran menyebutnya disimpan di qararin makin, tempat yang kukuh dan terjaga, yaitu rahim. Sekarang bayangkan ini, dalam satu kali pembuahan, ada ratusan juta sperma yang berlomba. Ratusan juta, tapi hanya satu yang berhasil. Satu dari ratusan juta. Ya benar, itu kamu. Dan Al-Quran juga menyebut bahwa sebelum jadi nutfah, manusia diciptakan dari sulalatin min tin, saripati tanah. Artinya, makanan yang kita makan berasal dari tanah. Dari makanan itu tubuh kita membentuk sel-sel. Dari sel-sel itu terbentuk nutfah. Jadi lingkarannya sempurna. Tanah, makanan, nutfah, manusia. Kembali ke tanah. Subhanallah. Tahap kedua, alaqah. Ini kata yang paling kaya dalam seluruh pembahasan ini. Dan jujur, ini bagian yang bikin banyak orang merinding waktu pertama kali lihat fotonya. Manusia abad ke-7 tidak punya mikroskop, kamera, atau teknologi scan yang canggih. Tapi Al-Quran menggunakan kata yang tepat. Kata alaqah dalam bahasa Arab punya 3 arti sekaligus. Dan ketiga-tiganya semua akurat. Arti pertama, sesuatu yang menggantung atau menempel. Di tahap ini, embrio memang menempel di dinding rahim. Para dokter menyebutnya implantasi. Embrio menancap ke dinding rahim seperti jangkar. Arti kedua, segumpal darah. Di tahap ini, embrio mengandung banyak sel darah. Jantung mulai berdetak kecil. Sistem peredaran darah mulai terbentuk. Arti ketiga, lintah. Dan ini yang paling mengejutkan. Kalau kamu lihat foto embrio di tahap ini di bawah mikroskop, bentuknya benar-benar mirip lintah. Kepala lebih besar di satu ujung, ekor meruncing di ujung lain, dan menempel erat seperti lintah menghisap darah. 3 arti, 1 kata. Semuanya tepat. Kata ini baru bisa diverifikasi setelah mikroskop elektron ditemukan. Al-Quran sudah tahu 14 abad sebelumnya. Tahap ketiga, mudghah. Artinya segumpal daging seperti bekas gigitan. Di tahap ini, embrio sudah mulai punya struktur. Muncul tonjolan-tonjolan kecil yang disebut somit, akan berkembang jadi tulang belakang, otot, dan organ utama. Dan kalau dilihat dari samping, barisan somit itu terlihat persis seperti bekas gigitan gigi. Persis seperti bekas gigitan. Lalu Al-Quran melanjutkan, kemudian tulang itu kami bungkus dengan daging. Urutan ini penting. Tulang dulu, baru daging. Dan itulah yang terjadi secara embriologis. Kerangka tulang terbentuk lebih dulu, kemudian otot dan jaringan lunak melapisinya. Dari setetes kecil yang hampir tidak terlihat, menjadi sesuatu yang menggantung, menjadi segumpal daging, menjadi tulang yang dibungkus daging, dan kemudian menjadi manusia. Dan di setiap tahap, Allah menyebutnya sebagai karyanya.
bukan sekadar proses alam, tapi kami ciptakan. Sekarang aku mau ajak kamu jalan-jalan sebentar ke abad ke-7. Di tahun 610 Masehi, Al-Quran mulai diturunkan di Mekah, di sebuah gua, kepada seorang yang tidak bisa membaca. Di waktu yang sama, ilmu kedokteran dunia masih sangat primitif. Galen, dokter Yunani, yang teorinya dianggap benar selama 1000 tahun, berpendapat bahwa bayi terbentuk dari darah haid yang membeku. Hasilnya adalah salah total. Tapi Al-Quran menyebut sesuatu yang berbeda, lebih detail, lebih akurat, dan 14 abad kemudian, sains membuktikannya. Kisah Profesor Keith Moore. Di tahun 1980-an, seorang ahli embriologi terkenal dunia mempelajari ayat Al-Quran tentang embrio. Beliau bukan Muslim, dan beliau terkejut karena istilah-istilah dalam Al-Quran cocok dengan embriologi modern. Beliau adalah seorang ahli embriologi dari Universitas Toronto, Kanada. Beliau adalah penulis buku The Developing Human, salah satu buku embriologi paling otoritatif di dunia, dipakai sebagai referensi di ratusan sekolah kedokteran. Beliau bukan Muslim, beliau adalah ilmuwan. Setelah mempelajari ayat-ayatnya, beliau terdiam, lalu menyatakan, deskripsi perkembangan manusia dalam Al-Quran sangat akurat. Saya tidak menemukan satupun kesalahan ilmiah. Beliau bahkan menambahkan edisi khusus pada bukunya, yang membahas korelasi antara embriologi modern dan ayat-ayat Al-Quran. Dan tentang kata alaqah, yang berarti lintah, beliau menyatakan bahwa perbandingan itu sangat akurat secara visual, dan baru bisa dibuktikan setelah ada mikroskop elektron di abad ke-20. Bagaimana Al-Quran bisa tahu ini 14 abad sebelumnya? Jawabannya sederhana. Yang menurunkan Al-Quran adalah yang menciptakan manusia. Allah Maha Tahu. Oke, kita lihat satu persatu. Al-Quran. Nutfah disimpan di qararin makin, tempat kukuh. Sains. Rahim adalah organ paling terlindungi di tubuh manusia. Dikelilingi otot tebal, cairan amnion, dan plasenta. Cocok. Al-Quran. Alaqah seperti lintah. Sains. Embrio usia 23-24 hari-hari di bawah mikroskop benar-benar menyerupai lintah secara visual. Cocok. Al-Quran. Mudghah. Bekas gigitan. Sains. Somit pada embrio minggu keempat membentuk pola berulang seperti bekas gigitan. Cocok. Al-Quran. Tulang terbentuk dulu, baru dibungkus daging. Sains. Osifikasi mendahului pembentukan jaringan otot. Terbukti secara histologis. Cocok. 4 poin. 4 kecocokan. Dari kitab yang turun 1400 tahun lalu. Dan satu hal yang perlu kita ingat, Al-Quran tidak dinisbatkan sebagai pedoman buku sains. Al-Quran adalah petunjuk hidup manusia di dunia. Tapi karena yang menisbatkan Al-Quran kepada manusia adalah Allah, maka tidak akan mungkin ada kontradiksi di antara keduanya. Sampai di sini, kita sudah tahu 3 tahap penciptaan. Dan kita sudah lihat bahwa Al-Quran jauh lebih dulu dari sains. Coba pikirkan ini. Dari setetes air yang hampir tak terlihat, Allah menciptakan manusia dengan 37 triliun sel. Dengan otak yang bisa menyimpan lebih dari 2,5 juta gigabyte informasi. Dengan hati yang bisa merasakan cinta, sedih, rindu, dan harap. Dengan akal yang bisa memikirkan tentang penciptanya sendiri. Tidak ada pabrik yang bisa membuat ini. Tidak ada laboratorium yang bisa mereplikasinya. Hanya Allah, Maha Pencipta atas segala sesuatu. Dan kita sebagai manusia dengan semua kompleksitas yang ada dalam diri adalah bukti nyata keberadaan Allah. Setiap detak jantung yang tanpa kita sadari berdetak dengan sendirinya. Setiap napas yang kita hela setiap detiknya. Setiap pikiran yang melintas di kepalamu setiap saat. Itu semua Allah titipkan secara fitrah untuk kita jaga sebaik-baiknya. Oke, segitu dulu untuk part 2. Kita sudah bahas 3 hal besar hari ini. Minggu depan, pada part 3, kita bahas pertanyaan yang mungkin pernah terlintas di pikiranmu. Apa bedanya manusia dengan makhluk lain?
Kenapa manusia, bukan malaikat, bukan jin, yang Allah pilih jadi khalifah di bumi? Sebelum pergi, satu pertanyaan buat kamu. Aku penasaran, bagian mana yang paling bikin kamu merinding? Bagian satu dari ratusan juta, atau bagian embrio yang mirip lintah? Tulis di komentar. Aku pengen baca pendapatmu. Kalau video ini bermanfaat, share ke satu orang yang kamu sayangi. Semoga jadi amal jariah untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.